Karena pengalaman dari kasus anak saya ini, CCTV banyak yang tidak jelas gitu loh. Akhirnya jadi terduga. Semoga cepatlah, saya percaya sama kepolisian dan semoga pemerintah bisa memberikan aturan-aturan baru yang untuk melindungi anak-anak. Mungkin apapun lah, ada polisi di setiap tempat sekolah atau perwakilan kayak gimana. Tapi kan selama ini kan sudah sebenarnya, tinggal dijalankan mulai lebih maksimal lagi gitu loh Ibu. Oke, jadi kalau sebenarnya kita turut prihatin dulu ya dengan kejadian seperti ini ya gitu. Nah, ini sebenarnya kan bisa kita pandang dari psikologi, dari psikiater, bisa juga secara kedokteran ya. Nah, sebenarnya gini, ini kan yang saya tahu beliau itu tersangka ya. Iya. Tersangka itu kan berarti belum divonis bersalah, berarti kan tetap kan ada asas praduga tak bersalah dulu. Berarti yang menentukan beliau salah apa enggak kan nanti di pengadilan hakim ya. Iya. Jadi kita anggapnya masih tersangka gitu. Nah, tapi sebenarnya kasus-kasus seperti ini nih suka kadang-kadang stigmanya itu yang harus orang tahu, bukan berarti kelakuan atau perlakuan seperti ini udah dianggapnya orang punya kelainan jiwa. Sebenarnya belum tentu. Orang itu bisa ditentukan kalau dia itu kelainan jiwa, dia schizophrenia, itu harus dengan dianalisa dulu, kemudian diperiksa dulu, diobservasi dulu oleh psikiater. Nah, psikiater yang menentukan kalau dia punya kelainan jiwa atau enggak sebenarnya. Nah, kalau enggak kita belum bisa bilang ini kelainan jiwa gitu. Nah, jadi kan kasus-kasus seperti ini di psikologi ada ya, kasus anak yang dibunuh sama orang tuanya. Nah, jadi kadang-kadang kan ini sekarang ekonomi sekarang kayak gini, tekanan dari lingkungan, dari keluarga, kemudian konflik keluarga, belum sosial, belum ekonomi segala. Nah, itu kadang-kadang sangat berpengaruh, akan menimbulkan tekanan, dampak, depresi, stres segala macam terhadap orang-orang tertentu. Nah, biasa yang kita tahu semua kasus begini nih jarang yang penyebabnya satu faktor doang. Jadi ini multifaktor. Tadi multifaktor itu maksudnya itu nggak cuman penyebabnya gangguan mental gitu, enggak. Biasanya ada juga gangguan mental, tapi juga ada tadi faktor konflik keluarga, atau misalnya ada tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan terus abis itu sama trauma. Jadi kadang-kadang si pelaku pernah mengalami trauma waktu kecil gitu. Nah, kadang-kadang efek itu bisa jadi banyak multifaktor, banyak faktornya. Jadi nggak cuma satu faktor biasanya. Tapi ada nggak yang satu faktor? Mungkin ada. Tapi berdasarkan penelitian dan jurnal dan evidence base itu ternyata nggak satu faktor aja. Dok, tapi kan selain membunuh, sebelum membunuh, tersangka ini juga sempat memperkosa anak tersebut. Dan juga ketika ditanya oleh wartawan juga jawabannya itu lancar-lancar aja, kayak orang nggak bersalah. Nah, itu seperti apa dok melihat orang-orang tipikal yang seperti itu dok? Nah, jadi gini, kadang-kadang kita itu makanya bisa orang suka ngomong jangan menilai orang dari luarnya, atau jangan menilai buku dari covernya aja gitu kan, isi buku dari covernya, jangan jadi sama. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menilai orang dari segi emosional aja. Emosionalnya lancar-lancar, dia sedih, dia kayak tabah, ternyata jangan-jangan malah dia ternyata yang pelakunya. Jangan-jangan gitu kan, ini kan masih tersangka kan ya. Nah, jadi ada namanya yang di psikologi itu namanya coping mechanism. Jadi kadang-kadang coping mechanism itu bekerja untuk membela diri, untuk defense. Jadi dia defense, membela diri. Nah, dengan cara dia berlaku seperti biasa, dia malah berlaku sedih, terus kayak kehilangan, terpukul, tapi ternyata sebenarnya beliau ternyata jadi tersangkanya. Nah, kadang-kadang makanya dibilangnya jangan menilai orang itu dari emosionalnya aja. Emosional itu tidak bisa menentukan atau melihat orang itu sebenarnya bohong atau enggak sebenarnya. Untuk mendiagnosa kebohongan itu nggak bisa dari emosional. Jadi itu bisa aja orang itu kelihatan sedih, kemudian kelihatan bahagia. Jadi banyak bisa yang mempengaruhi itu, banyak faktor-faktornya. Gitu. Ini kan masih dijadikan tersangka ya dok, dan polisi juga sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait pelaku pembunuhan si anak tersebut ini dok. Si tersangka ini juga pernah sempat blunder di omongannya, bahwasanya menyebut bahwa semoga kejadian ini pertama dan terakhir kali, seakan-akan dia menyebutkan dirinya sendiri sebagai pelaku dok. Nah, kalau ditanya itu, nah tadi itu
Jadi kalau dari segi orang kan suka ngomong kalau Seharusnya kan tersangka semoga tertangkap, tapi dia malah bilang semoga ini pertama dan terakhir kali. ya. Jadi kan kadang-kadang namanya orang bilangnya kejahatan itu kan tidak ada yang sempurna gitu kan. Pasti ada aja yang bisa kebongkar gitu. Betul. Kan. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Nah, jadi kadang-kadang itu kalau mekanisme dia untuk membela diri defense. Nah, kebohongan itu dengan kebohongan kan biasanya akan terpleset tuh kadang-kadang tanpa dia sadari gitu loh. Jadi dia berasa ini sudah benar, dia menutupi, coba ternyata kok dia malah kepleset. Nah, itu kalau ditanya kenapa begitu, jadi manusia itu bisa seperti itu gitu loh. Dari psikologis pun manusia bisa seperti itu. Jadi manusia itu bisa bertahan dengan bagaimanapun caranya dia akan coba bertahan gitu. Nah, tapi kadang-kadang ya itu makanya dibilangnya kalau bohong itu akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Kenapa? Karena akan terus berlanjut. Nah, suatu saat itu akan terbongkar gitu. Kadang-kadang ada yang nggak kebongkar, ya itu saya nggak tahu. Tapi suatu saat pasti akan kebongkar. Kenapa? Karena tadi defense-nya kalau terus-terusan kadang-kadang dicecar atau terkena pada satu titik yang membuat trigger yang akan merubah keadaan pikiran dia, emosional dia, itu otomatis tanpa disadari dia akan keluar tuh apa sebenarnya yang terjadi itu bisa dikulik gitu, bisa dicari informasi dari situ gitu. Dok, tapi 2 kali ya. Kira-kira apa sih dok yang dipikirkan si ayah itu sampai berani memperkosa sampai membunuh, itu sebenarnya yang sedang dipikirkan itu apa sih dok? Nah ini tadi yang saya bilang, jadi biasanya faktornya kan banyak. Jadi kalau kita pikirannya mungkin faktornya nggak cuma satu, mungkin faktornya itu berbagai multifaktor tadi, seperti kemungkinan yang berdasarkan penelitian evidence base yang pernah terjadi ya, itu satu bisa gangguan mental yang berat, kedua bisa juga penyebabnya tadi tekanan pressure atau misalnya dari konflik keluarga misalnya, ketiga misalnya pasangan nggak support, pasangan yang terus menekan segala macam itu bisa, kemudian bisa juga keadaan ekonomi, sosialnya, kemudian bisa juga karena tadi trauma dia waktu kecil misalnya. Tapi gini, intinya apapun alasannya, mau dia stres gimana pun, dia depresi gimana pun, tidak membenarkan apapun hal yang dilakukan. Jadi alasan apapun itu tidak membenarkan dia melakukan kekerasan kepada anaknya, apalagi sampai membunuh anaknya gitu loh. Jadi mau alasannya dia pernah trauma segala macam, dia depresi, dia segala macam, kemungkinan dia cemas, tetap tidak membenarkan. Karena gini, kan kasus ini ada iya, tapi banyak juga orang tua yang mengalami depresi segala macam, tapi bukan melakukan hal yang tidak baik, malah makin menyayangi anaknya, berkorban segala demi anaknya. Itu kan yang benar gitu loh. Malah berkorban, menyayangi, merawat anaknya benar-benar sampai mati-matian apapun demi anaknya. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Jadi nggak semua begitu. Jadi ini bisa dibilang ya yang normalnya kan nggak begitu gitu. Berarti ini ada hal yang harus digali nih, sebenarnya apa gitu kan yang terjadi, dan itu biasanya tugas kepolisian kan akan menyelidiki, menginvestigasi. Nah biasanya akan digandeng nih, pasti ada digandeng psikiater biasanya, dicek kejiwaannya bagaimana. Nah psikiater yang akan menentukan kalau dia itu sebenarnya emang schizophrenia, gangguan jiwa atau bukan gitu. Jadi jangan sampai stigmanya kalau melakukan ini berarti gangguan jiwa, itu kan bisa jadi alasan buat lari dari hukum kan gitu. Dok, tapi dari kasus ini ada agak sedikit unik nih. Polisi ini sampai membuat acara untuk mengenang orang tua hebat, orang tua tabah, untuk mengumpulkan bukti-bukti dari si pelaku. Sampai akhirnya blunder yang tadi saya bilang. Semoga kejadian ini yang pertama dan terakhir itu acara dibuatkan khusus untuk si pelaku sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dok. Apakah tindakan polisi ini sudah semakin maju, dok, dengan membuat acara khusus seperti itu, dok? Berarti kan ternyata kan tadi, jadi kalau mau dilakukan apapun ternyata kan kebongkar nih. Iya. Nah biasanya justru kan polisi akan curiga kok, jadi seperti kan netizen juga kan sekarang cepat sekali ya, informasi menyebar tuh cepat. Gimana netizen kan juga sekarang pintar-pintar juga ya netizen itu. Nah jadi viral segala macam, polisi akan saya rasa polisi juga pasti akan tanpa mereka perlu ditekan atau perlu diviralin, mereka akan menyadari kalau ternyata loh kok ada yang miss nih biasanya. Nah
kemudian akhirnya kan menjadi tersangka sama polisi. Berarti kan mereka ternyata ini setelah mereka melihat, mendalami, ternyata kok ada yang beda nih, ada yang mencurigakan. Nah, itu biasanya kan di pihak kepolisian pasti akan secara profesional kan pasti akan membantu masyarakat untuk mengungkap ini. Nggak mungkin dong polisi sebenarnya, keuntungannya polisi bisa buat nutup-nutupin gitu kan. Nah, jadi jelas kalau miss itu kan bisa aja, tapi kalau misalnya ternyata akhirnya polisi bisa mendalami ini, mungkin juga kan kita nggak tahu ya, kalau itu kan bukan kompetensi saya untuk menilai polisi sebenarnya. Jadi bisa aja mungkin ini cara polisi untuk atau mungkin dia ingin menyelidiki lebih jelasnya bagaimana segala macam itu mungkin. Tapi yang pasti kerja polisi profesional dan udah menetapkan sebagai tersangka kan, dan harus kita hargai juga itu kerja polisi yang demikian gitu. Walaupun kalau masa ada salah, ada blunder segala macam, nah itu saya nggak tahu kenapa bisa gitu, atau emang itu mereka miss, atau emang ternyata strategi mereka, saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita lihat sekarang kan ternyata udah jadi tersangka, dan polisi ternyata kan berarti sudah melakukan penyelidikan, investigasi yang jelas. Kan kalau jadi tersangka itu kan harus ada 2 alat bukti minimal kan. Iya. Nah, berarti ya harusnya kita menghargai kerja polisi dan kita memberi kesempatan polisi untuk benar-benar melakukan tugasnya, sehingga nanti kita lihat di akhir ujungnya apa gitu kan. Nanti yang menentukan setelah polisi, setahu saya kan dilimpahkan ke jaksa, nanti yang menentukan tetap hakim kan bersalah atau tidaknya. Dok, mungkin terakhir dok, menurut dokter harusnya hukuman apa sih dok yang pantas diterima oleh pelaku, dan mungkin juga bisa dikasih wejangan dok terhadap para orang tua di luar sana agar bisa mawas diri supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan nyawa manusia gitu, seperti apa dok? Oke. Jadi kalau ditanya sebenarnya gini, bertanya gimana caranya supaya orang tua supaya tidak terjadi hal demikian. Benar. Jadi ini nggak cuma berhenti di hukuman, tapi harusnya ini menjadi introspeksi kita, atau misalnya yang harus kita perhatikan supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan, pemerintah lakukan apa, polisi lakukan apa, masyarakat melakukan apa gitu kan. Nah, menurut pendapat saya kan berarti kan satu, semua anak itu, ini kan masalah anak orang tua ya, pasti menginginkan orang tua yang strong, yang kuat. Tapi orang tua itu kan juga manusia ya, kadang-kadang juga kadang-kadang capek, lelah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya orang tua sudah merasa lelah, capek, nggak mampu secara emosional, psikologis, fisik, mental, itu boleh atau bukan berarti lemah kalau mencari pertolongan. Pertolongan itu bisa dari keluarga, bisa dari saudara, bisa dari teman dekat, atau bisa secara profesional psikolog atau psikiater. Bahkan pihak berwajib kalau perlu gitu. Jadi maksud saya gini, jadi kalau emang dia mengalami banyak tekanan, gangguan, atau misalnya sempat sampai depresi, cemas, mental terganggu, itu cepat cari pertolongan. Maksudnya nggak usah malu, cerita ke orang dekat, ke keluarga, siapapun yang bisa membantu. Dan diharapkan keluarga atau orang-orang sekitarnya mensupport dengan memberikan bantuan gitu loh. Nah, kemudian apapun alasannya, mau dia stres, depresi, mau apapun, itu tidak membenarkan, tidak diperbolehkan melakukan kekerasan apapun tuh jenisnya kepada anak, pada orang luar, ya, terutama pada anak, karena kan anaknya sendiri gitu kan. Nah, kemudian itu jangan jadi alasan untuk melakukan itu, karena banyak sekali orang tua yang mau keadaannya bagaimanapun tetap berjuang untuk anak-anak mereka gitu loh, dan tetap berjuang untuk menyayangi, mencintai anak-anaknya gitu loh, bukan malah melakukan hal yang sebaliknya gitu kan. Nah, terus jangan lupa juga gini, kontrol sosial itu penting. Kontrol sosial itu maksudnya masyarakat sekitar begitu melihat atau kira-kira curiga, itu boleh melaporkan, atau misalnya memberi teguran atau melaporkan ke pihak yang berwenang, atau misalnya sementara keluarganya kalau kenal, atau kalau di lingkungan rumah kan ada RT, RW gitu kan, coba
dipantau di kontrol sosial ada masalah apa nggak sebenarnya gitu. Kalau biasa tetangga udah mulai dengar lah biasa kadang-kadang kan, jadi itu bisa membantu secara nggak langsung membantu pihak-pihak yang bermasalah, misalnya membantu keluarga itu sendiri atau membantu masyarakat sekitar, membantu juga pihak pemerintah segala macam untuk mengatasi masalah-masalah ini. Jadi kerjasama kolaborasi antara masyarakat, terus habis itu sebagai kontrol sosial, pihak yang berwajib berwenang kalau misalnya ada masalah hukum, kemudian juga edukasi dari pihak-pihak yang emang berkompeten memberikan edukasi gitu. Nah, jadi bukan berarti meminta pertolongan itu ada hal yang lemah gitu. Jadi intinya sih apapun yang terjadi, stres depresi tidak boleh membolehkan hal ini terjadi. Oke, makasih dok.